Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang hubungan dan peranan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Antara ilmu, antara manusia dan ilmu, keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Manusia yang merumuskan dan mengembangkan ilmu. Adapun sumbangan ilmu bagi manusia adalah ilmu sebagai suatu cara berpikir atau pola pikir manusia, sarana menemukan kebenaran, dan ilmu digunakan sebagai sistem nilai dan moral. Manusialah yang membentuk kebudayaan, merumuskan ilmu, dan menciptakan teknologi, serta mengembangkannya karena manusia mempunyai akal dan bahasa. Selanjutnya ada pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, atau kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Yang kedua, menurut Kuncaraningrat, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Selanjutnya ada menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir sehingga kebudayaan itu sangat luas. Ada menurut Suseno, kebudayaan nasional adalah gabungan dari kebudayaan daerah yang ada di negara tersebut. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut C. Klukon yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, dan kesenian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Kurnia. Pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dengan cara tertentu. Memerlukan metode ilmiah, mempunyai objek formal dan objek material. Menurut Endang Dhani Asdi, berpendapat karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan. Hubungan timbal balik perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adriansyah. Peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Talcott Parsons menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu itu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pulanya, masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dan ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung satu sama lain, saling mempengaruhi. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan, sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu dapat mempengaruhi jalannya kebudayaan. Peran ganda dari ilmu. Suryas Humantri 1990. Ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Yang kedua ada ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Next.
Dalam perkembangan zaman yang begitu cepat, terkadang ilmu dikaitkan dengan teknologi. Kebudayaan tidak terlepas dari teknologi, namun sayangnya yang memiliki pengaruh yang dominan pada kebudayaan adalah teknologi. Padahal teknologi adalah buah atau produk kegiatan ilmiah. Sedangkan ilmu sendiri yang merupakan sumber nilai yang konstruktif memiliki ruang yang sempit dalam pengembangan kebudayaan nasional. Maka dari itu, pemahaman terhadap hakikat ilmu perlu dijadikan fokus pembicaraan dalam rangka untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Setelah itu baru dibahas mengenai langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk meningkatkan peranan keilmuan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Next. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Berpikir bukan satu-satunya cara yang mendapatkan pengetahuan. Demikian juga ilmu, bukan satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Ilmu merupakan produk dari hasil proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikir yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ilmu sebagai asas moral. Dari awal perkembangan ilmu dikaitkan dengan dari 1473 sampai 1543 yang menyatakan bumi berputar mengelilingi matahari yang kemudian diperkuat oleh Galileo Mata 1564-1642 yang menyatakan bumi itu bukan yang merupakan pusat tata surya yang akhirnya harus berakhir di pengadilan Inkuisisi. Kondisi ini selama 2 abad mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa. Moral rationing adalah proses di mana tingkah laku manusia, institusi atau kebijakan dinilai apakah sesuai dengan menyalahi standar moral. Selanjutnya akan dibaca kembali oleh Adi Kurnia. Strategi kebudayaan. Fungsi kebudayaan nasional mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai pedoman dalam membina persatuan bangsa bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebagai pedoman dalam pengambil alihan dan pengembangan ilmu dan teknologi modern. Sultan Takdir Ali Syabana, kebudayaan Indonesia Raya harus diciptakan sebagai sesuatu yang baru dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan barat. Unsur tersebut antara lain adalah teknologi orientasi ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Sanusi Pane, kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mementingkan kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Ya, itu saja yang kami jelaskan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanya. Sekian, terima kasih.